teman-teman semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di podcast kita hari ini, podcast Teras KUA. Oke, ngobrol santai tapi bermakna. Jadi, pada teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan bahagia dan sehat dimanapun kalian dengerin podcast pagi ini. Jadi kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau sekarang udah di studio, namanya Bapak Daud Damsyik. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Biasa Bapak dipanggil apa nih Pak, nama panggilannya? Saya dipanggilnya Pak Haji aja. Oh, Pak Haji aja nih, pemirsa. Oke, biasa dipanggil Pak Haji gitu kan. Beliau Kepala Kantor Urusan Agama di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Beliau juga udah sering banget ngobrolin tentang hubungan, pernikahan, bahkan pengalaman rumah tangga. Jadi untuk tema kita saat ini, menikah bukan hanya sah tapi juga ibadah. Karena banyak banget yang menyalahgunakan atas dasar menikah Pak gitu, kayak sah, kayak mereka cuma legalitas atau hanya status doang gitu. Jadi di sini kita bakal kupas bareng bersama Bapak ya. Jadi gimana sih Pak menurut Bapak, apa makna mendalam dari akad nikah dalam perspektif Islamnya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih sudah mengundang kita untuk hadir di podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Pertanyaan ataupun statement bahwa pernikahan dalam perspektif agama Islam adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi nikah atau menikah itu adalah ibadah. Jadi seseorang yang penganut agama Islam itu akan menyempurnakan agamanya itu dengan menikah. Menikah berarti dia sudah menjalankan syariat, dan ketika menikah seseorang itu harus luruskan niatnya karena untuk beribadah, itu yang utama. Dan dalam Islam pernikahan itu disebut dengan misaqan ghalizo, ikatan yang kuat yang bisa menyatukan dua personil yang berbeda, dua habit yang berbeda, bahkan dua keluarga besar yang berbeda menjadi sebuah ikatan yang mempunyai implikasi hukum, bahkan melahirkan sebuah generasi. Itulah sesungguhnya pernikahan yang maha agung di dalam perspektif agama Islam. Seperti itu. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi jangan menyalahgunakan atas dasar sah gitu. Jadi teman-teman juga lurusin lagi niatnya untuk menikah itu, karena nikah itu bukan hanya sekedar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi itu seumur hidup ya teman-teman. Oke Bapak, kita balik lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, banyak orang yang menganggap cukup sah di mata agama dan negara. Apa yang sering dilupakan dari akad itu sendiri? Kadang kan dari suami istri itu lupa akan perjanjian awalnya gitu Pak, kayak nggak saling mengerti, nggak saling memahami, jadi berantem gitu. Pas setelah menikah 2 bulan 3 bulan saling bosan gitu Pak. Tentu saja modal untuk menikah itu tidak cuma sekedar materi. Oleh karena itu pernikahan tidak cukup hanya sah secara agama atau sah secara negara tercatat. Lebih dari itu, yang pertama tadi, bahwa karena nikah adalah ibadah, maka setidaknya orang yang menikah itu atau yang akan melangsungkan pernikahan itu harus paham ibadah apa saja yang ada dalam pernikahan. Karena setiap hal kecil pun bernilai ibadah ketika seseorang menjadi suami istri. Yang kedua, bahwa kesiapan mental, spiritual, bahkan psikis pun itu harus dipersiapkan sedemikian rupa agar pernikahannya itu berkualitas, menghasilkan generasi emas atau yang bagus. Ya, ibarat kita menanam, jika bibitnya kurang baik, kemudian juga pupuknya kurang bagus, jangan harapkan kita mendapatkan panen yang bagus. Pernikahan kita ingin melahirkan keturunan yang bagus, yang baik, melahirkan ketentraman batin,
bahkan bisa jadi media untuk memperbaiki diri, maka tidak cukup dengan modal yang penting sah saja, tetapi dia harus mempersiapkan jauh-jauh hari. Baik persiapan tadi, dia belajar lagi ilmu agamanya, kemudian dia belajar lagi menjadi orang tua yang baik itu seperti apa. Ada parenting sekarang kan seperti itu. Bahkan dia harus paham apa itu stunting. Artinya banyak hal yang perlu dia gali melalui literasi agar ketika dia menikah itu, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi jangan asal mata doang. Jadi harus dipersiapkan dari jangka waktu yang panjang. Kayak mempersiapkan mental, parenting, serta kayak ekonomi pun juga harus Betul. dipersiapkan gitu ya Pak. Oke. Jadi untuk pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana menikah bisa dianggap sebagai ibadah yang panjang atau ibadah seumur hidup? Ya, ibadah menikah itu disebut dengan ibadah terpanjang karena memang tidak ada batasan. Berbeda dengan kayak sholat, puasa, zakat, haji kan dibatasi sama waktu dan juga pelaksanaan. Kalau menikah itu seseorang dari muda sampai dia usia senja, dari usia dewasa sampai misalkan kakek-kakek atau manula. Dari beliau keduanya masih hidup, bisa jadi pernikahan dibawa sampai meninggal karena cintanya sehidup semati misalkan. Dan juga pernikahan itu yang lebih pokok karena ini ibadah, bernilai dunia akhirat. Di dunia pun mereka menikah, saling melengkapi, kemudian saling menyempurnakan. Di akhirat pun itu mereka akan bertemu, bahkan juga saling menolong bisa jadi antara pasangan dengan pasangannya. Sebaliknya bisa jadi karena pasangan itu seseorang tidak bisa masuk surga. Itulah luar biasanya menikah. Dari mulai awal sampai akhir tidak dibatasi waktunya, makanya ibadah terpanjang. Bayangkan kalau bisa sampai meninggal gitu kan, pernikahan itu kita jaganya seperti itu. Gitu ya Pak, makanya jangan salah pasangan ya Pak ya, bisa dibilang. Jadi benar-benar harus pilih-pilih pasangan yang sebaik-baiknya sampai seumur hidup, bahkan sampai akhirat pun. Karena kan bukan coba-coba apalagi sementara. Jadi harus benar-benar selektif. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Tapi kan gini ya Pak, banyak banget sekarang akhir-akhir ini banyak banget dia tuh baru nikah sebulan 2 bulan tuh udah bosen gitu, apalagi khusus di anak Gen Z sekarang ini Pak. Karena banyak banget dia tuh udah cerai lagi karena mungkin dia bosen sama istrinya kayak gitu tuh Pak. Itu bisa karena apa sih Pak gitu akibatnya? Ya, kembali ke motivasi. Mungkin orang-orang tua dulu ketika menikah itu mereka tidak kenal, sebelumnya tidak pacaran, apalagi sebelumnya tidak jalan bareng. Mereka bahkan yang dijodohkan banyak. Tetapi kenapa mereka bisa merawat pernikahan sampai tua, sampai kakek nenek? Ada apa di situ? Karena mereka betul-betul tulus ingin menikah, beribadah untuk mengabdi, seperti itu. Jadi apapun yang ada halangan rintangan mereka hadapi berdua, berserah diri. Kalau orang sekarang kan mungkin menikah itu tujuannya saya jadi udah capek pacaran, desakan orang tua, seperti itu kan? Atau dia punya maksud lain, ingin perekonomian dan seterusnya. Jadi kembali kalau niatnya lurus, insya Allah Allah pun akan memberikan jalan. Makanya dalam pernikahan itu ada faktor intervensi Tuhan di situ. Jadi jangan main-main, jangan dijadikan juga niatnya tadi sementara gitu. Oke, jadi itu intinya teman-teman, kalian harus cari pasangan yang benar-benar tulus, baik. Pokoknya jangan sampai salah pasangan. Oke. Pertanyaan berikutnya apa? Jadi apa yang harus diutamakan oleh pasangan agar semangat ibadah ini terjaga kayak gitu Pak? Baik, kalau di KUA ini memang tempatnya curhat lah ya. Semua masalah rumah tangga itu karena complicated itu mereka mengadunya ke KUA. Nah, bagaimana cara biar mereka paham bahwa pernikahan itu ibadah dan mereka juga betul-betul semangat beribadahnya terus terjaga? Yakinkan bahwa sakinah mawaddah warahmah itu anugerah dari Tuhan. Bukan karena usaha kita sehingga kita bisa menghidupi keluarga, ya, mencari harta, bisa punya anak. Enggak. Itu ada intervensi Tuhan di situ. Makanya setiap langkah di keluarga, mau melahirkan, nyekolahin anak, mau membangun rumah, itu senantiasa
jangan tinggalkan Tuhan di situ. Karena Allah lah yang memberikan anugerah sebuah keluarga itu sakinah, mawadah, warohmah. Udah nikah tetap banyak doa, banyak sholat sunnah, banyak berpuasa. Jadi tidak terlepas. Kenapa? Karena mereka tahu saya bisa berumah tangga dengan baik, rukun, bisa sampai akhir hayat itu karena kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau jauh dengan Tuhan, jauh dengan agama, jauh dengan syariat, ya pernikahannya bisa jadi tidak selanggeng gitu. Demikian. Jadi banyak teman-teman juga yang mengira bahwa saya tuh KUA itu hanya menjalankan pernikahan aja ya Pak. Padahal kan banyak ya. Jadi di layanan KUA itu sebelum pernikahan atau sesudah pernikahan itu bakal dikasih edukasi berumah tangga nggak sih Pak? Jadi tugas kita ini selain menikahkan juga menjaga kelestarian pernikahan. Oleh karena itu, sebelum menikah kita adakan bimbingan perkawinan. Kalau dulu mungkin kursus calon pengantin. Kalau sekarang kan namanya binwil. Kita ada modulnya, kita ada narsumnya, kita juga ada materi-materi yang memang berkenaan. Bahkan tidak cuma itu. Dari mulai kesehatan reproduksi kita ajarkan, bagaimana mengolah keuangan keluarga juga kita ajarkan. Itu dalam rangka apa? Ketika mereka sudah menikah itu paham apa yang harus mereka lakukan. Gitu. Setelahnya juga sama. Konsultasi kita buka di sini. Konsultasi tentang rumah tangga, persoalan-persoalan rumah tangga kita buka seluas-luasnya. Dengan tentu saja dengan pakar-pakar atau dengan praktisi-praktisi pernikahan. Dalam rangka tadi kita bisa ikut menjaga agar mereka pun tidak pernikahannya tidak seumur jagung lah seperti itu. Bahkan kita juga sampai turun ke usia-usia sekolah gitu dalam rangka mengedukasi mereka bahwa pernikahan itu sedemikian penting dan setelah menikah pun juga tidak kalah penting. Kan tadi itu karena ibadah terpanjang dan ibadah yang sangat berharga bagi mereka, sehingga persiapan pasca dan setelah menikah itu menjadi penting bagi kita. Jadi itu ya teman-teman, jadi jangan bingung kalau ada permasalahan dalam rumah tangga ataupun bingung mau sebelum nikah tuh kayak mau harus ngapain. Jadi teman-teman bisa datang aja langsung ke KUA ya kan. Silahkan. Bisa ada layanan ya Pak. Insya Allah kita layani. Ya, kalau yang punya niat baik ingin menikah, kita tandai ini keperluannya apa saja. Oke, langsung aja ya teman-teman datang ke KUA yang udah siap menikah. Oke Bapak lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi bagaimana KUA itu mendorong pemahaman bahwa pernikahan bukan hanya sah tapi juga berkah dalam pernikahannya itu Pak. Iya, keberkahan dalam berumah tangga itu kan impian semua orang ya. Keharmonisan dalam menjalin hubungan suami istri. Dan kalau kita bisa lihat seseorang ingin harmonis dalam rumah tangga itu bisa dilihat sebenarnya dari apa. Pertama, apakah ada perbaikan ketika dia sebelum dan setelah menikah. Kalau seseorang ketika menikah terjadi perbaikan, ibadahnya, sikapnya, berarti itu nikahnya penuh keberkahan. Artinya pernikahannya itu sukses. Kemudian kita lihat apakah rezekinya semakin sempit, apa semakin susah. Walaupun susah mungkin sebenarnya ada rahasia-rahasia yang ya Allah punya skenario. Kesusahannya itu sebenarnya akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi kemudian apakah anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Nah itu tanda-tanda ciri-ciri ya pernikahan itu insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya teman-teman. Oke Pak, nih mungkin yang terakhir ya. Jadi apa sih nasihat Bapak kepada pasangan muda agar rumah tangga mereka menjadi ladang pahala serta indikator rumah tangga yang berkah menurut pandangan Bapak sendiri? Ya, saya kepada generasi muda pesan saya sekali lagi tadi, pernikahan bukan ajang coba-coba, maka persiapkan sedemikian rupa, cari pasangan yang menurut kita ideal, yang setidaknya mereka mampu menjadi pemimpin keluarga. Yang kedua,
upgrade diri lah. Kita harus mempersiapkan diri kita, banyak pengetahuan, banyak pelajaran, banyak literasi, terutama masalah keagamaan. Karena ilmu agama itu kan ketika seorang menikah, setelah menikah bahkan sampai tua pun tetap dibutuhkan. Tidak mungkin pasangan kita bertanya kepada orang lain, tetapi kepada pasangan yang ada. Jadi persiapan sebaik-baiknya. Jadi tidak cuma materi, tapi persiapan mental, spiritual, dan ilmu agama itu yang lebih penting. Demikian. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah ngebahas tentang menikah bukan hanya sah, tapi juga ibadah. Ternyata ilmunya benar-benar sangat menarik banget ya teman-teman. Mungkin kita udah sih sampai sini aja ya Pak. Jadi terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat ini. Pokoknya jadi menikah itu bukan hanya soal sah di atas kertas, tapi juga tentang dua hati yang mempersiapkan sepanjang hidupnya. Akad nikah juga bukan akhir dalam perjalanan, tapi awal perjalanan, tanggung jawab serta ibadah. Insya Allah setiap hal kecil dalam rumah tangga dalam rumah tangga bisa menjadi ibadah. Maka dari itu keduanya harus saling support ya Pak ya, harus saling mengerti dan saling melengkapi. Oke. Cukup sekian podcast kita hari ini. Terima kasih untuk Bapak Daud Damsyik atas waktunya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.